Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Kristus kamu dicela, dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Lalu di 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kita bisa baca di dalam kitab suci kita dari mulai Habel dan orang-orang pilihan, para nabi, rasul, bahkan sampai kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos. Orang-orang ini selalu mengalami penganiayaan, difitnah, diejek, dibenci, ditolak, dikucilkan, bahkan sampai ada yang dibunuh. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12 sampai 13, memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus, mereka akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Di sini kita seperti melihat bahwa bagiannya orang benar yang melakukan firman Tuhan itu sepertinya tidak enak, mengalami sengsara, semakin terhimpit. Tetapi bagiannya orang jahat itu bertambah jahat. Mereka berbuat sesuka hati dia, semena-mena kepada orang lain seperti tidak ada aturan dan tidak ada balasan bagi mereka. Orang yang menyesatkan dan disesatkan adalah orang yang tidak lagi memiliki nurani. Bagaimana harusnya bersikap terhadap sesamanya manusia. Mereka tidak merasa bersalah dengan apapun kejahatan yang mereka lakukan. Dalam Mazmur 7 ayat 14 sampai 16 berkata, orang yang melakukan kejahatan, kelaliman, dusta, ia sedang menggali lubang dan ia sendiri akan jatuh ke dalamnya. Kelaliman dan kekerasan yang dilakukannya akan menimpa kepada dirinya sendiri. Juga di Amsal 3 ayat 33, kutuk Tuhan di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar itu diberkati. Anak cucunya perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati. Jadi firman Tuhan sudah jelas memberikan kita satu jaminan bahwasanya balasan kepada orang lalim, kepada orang jahat, kepada orang-orang yang memfitnah itu pasti terjadi. Dan kepada orang-orang benar itu pasti Tuhan juga genapi. Bahkan Tuhan katakan dengan sangat adil, kepada keturunan orang benar dijamin perlindungan Tuhan, tetapi keturunan orang fasik akan menanggung hukuman. Matius 5 ayat 39 sampai 48. Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Artinya jangan membalas. Kita punya Allah, kita lebih percaya kepada kemampuan Allah. Ayat 40, kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena dia inginkan bajumu, berikan juga jubahmu. Artinya ada orang yang dengki, ada orang yang iri karena dia tidak memiliki apa yang kita miliki. Perlakuan buruk yang dia terima sejak masa kecil, itulah yang dia akan keluarkan. Jadi orang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain karena dia tidak pernah merasakan kasih. Dan Tuhan ajarkan kita untuk memberi. Siapapun yang memasak engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya give extra mil, melayani dengan extra heart. Kita menjaga, kita merawat, jangan kita merusak hubungan kita dengan orang lain. Ayat 44, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini Tuhan ajarkan kita bagaimana kita harus tetap bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang sempurna, yaitu mengutamakan kasih. Dan kita hanya bisa berdoa, serahkan keadilan itu kepada Dia. Karena keadilan yang dari Tuhan itu pasti sudah sangat benar dan adil. Tuhan mau kita menjaga hati kita dan tangan kita tetap bersih. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13-16, Paulus berkata, aku ini tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang sangat ganas. Semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan dan di luar iman, tetapi aku telah dikasihaninya. Sebagai yang paling berdosa, Yesus Kristus telah menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka
untuk mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan punya cara untuk mempertobatkan seseorang. Kita harus percaya Tuhan itu tidak mempermalukan umatnya. Ketika kita dalam penganiayaan, Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Di mana umatnya semakin dianiaya, di situ Injil akan semakin berkembang. Itulah kuasa daripada doa orang-orang yang teraniaya. Dalam 2 Korintus 6 ayat 3-8 kita lihat bagaimana pelayanan Paulus. Dalam hal apapun kami tidak memberikan sebab orang untuk tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa pelayanan kami adalah pelayanan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Artinya dia di dalam keadaan kelaparan ya. Dengan kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dalam pemberitaan, kebenaran, dan kekuasaan Allah. Kita lihat bagaimana Paulus sangat menjaga dirinya sempurna di dalam pelayanannya, bahkan di dalam segala keadaannya, supaya orang yang melihat dan mendengarnya itu menjadi percaya kepada Allah dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang maupun untuk membela. Ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, dan ketika dianggap sebagai penipu, namun dia dipercaya. Inilah pelayanan Paulus, seperti membuang harga dirinya. Dia rela mengalami keadaan apapun, supaya Injil itu sampai kepada orang lain dan tidak memiliki celah Injil untuk dihujat orang lain. 2 Timotius 4 ayat 2-8. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Arti ayat ke-7 ini berkata, Paulus berjuang dalam pertandingan bukan untuk nilai yang baik, tapi untuk nilai yang luar biasa baik, yang unggul, terhormat, mulia. Karena dia melakukan segala sesuatu itu dengan ketulusan hati, dengan kemurnian, dengan iman yang menguatkan, yang tidak terbantahkan. Itulah sebenarnya yang Paulus katakan. Dan ayat 8 berkata, yang sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Begitulah Paulus, dan seharusnya kita juga mengerjakan bagian kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, baik di dalam keadaan suka maupun duka, supaya kita menerima mahkota kebenaran. Markus 10 ayat 28-30. Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Yesus menjawabnya, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, orang itu pada sekarang masa ini, ia akan menerima kembali 100 kali lipat, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tuhan menjamin setiap orang yang mengikuti Dia tidak akan ditelantarkan, bahkan semakin diperkaya. Mazmur 11 ayat 4-7. Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil. Ia mengasihi keadilan dan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ayat ini mengajarkan kita itu jangan sibuk mengurusi orang fasik. Biarkan saja, karena mata Tuhan itu tidak pernah lalai terhadap kejahatan mereka. Dan bagian kita adalah tulus kepada Tuhan, seperti yang Paulus ajarkan kepada kita. Kisah Para Rasul 7 ayat 55-60. Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Dia menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Lalu dia meninggal, dilempari batu. Dari firman ini Tuhan ajarkan kita, sekalipun kita mengalami penganiayaan, kita tetap harus tulus hati dan memiliki iman yang murni.
Bahkan jika harus kehilangan nyawa, Tuhan sendiri yang akan menyambut kita. Tuhan berdiri, tanda Ia menghormati orang-orang yang demikian. Kita semua dipanggil dan dipilih untuk menyatakan kasih dan kebenaran Allah kepada dunia. Maka kita tidak lagi mengukur kasih, kekuasaan, dan pengampunan Allah dengan kemampuan kita. Tetapi hidup dan mati kita adalah untuk kemuliaan Allah. Kiranya kita semakin didewasakan dengan firman-Nya. In Jesus' name, Shalom mempelai-mempelainya Kristus. Amen.